Pernah nggak kamu merasa temanmu sudah menikah, temanmu diterima kerja di perusahaan impian, temanmu jalan-jalan ke luar negeri, sementara kamu masih bingung mau jadi siapa? Setiap membuka sosial media, rasanya semua orang sedang berlari, dan hanya kamu yang tertinggal. Yang lebih menyakitkan lagi, tidak ada yang benar-benar mengajarkan kalau usia 20-an memang sesulit ini. Kalau kamu sedang merasa kehilangan arah, mungkin masalahnya bukan karena kamu gagal. Mungkin kamu hanya sedang berada di fase yang dialami hampir semua orang. Bayangkan ada 5 orang, mereka lulus di hari yang sama. Orang pertama langsung bekerja karena orang tuanya punya relasi. Orang kedua harus menganggur 6 bulan. Orang ketiga melanjutkan kuliah. Orang keempat membangun bisnis. Orang kelima sibuk merawat orang tuanya yang sedang sakit. 10 tahun kemudian, semua akan memiliki cerita yang berbeda. Masalahnya, media sosial membuat kita melihat hasil akhirnya, bukan proses panjang di belakangnya. Karena itu, kita sering membandingkan bab pertama hidup kita dengan bab ke-10 hidup orang lain. Banyak orang mengira ketakutan terbesar adalah gagal, padahal bukan. Ketakutan terbesar adalah tidak tahu apakah keputusan hari ini akan menghancurkan masa depan. Haruskah pindah kerja? Haruskah kuliah lagi? Haruskah menikah? Atau haruskah merantau? Tidak ada jawaban yang benar, karena hidup bukan soal memilih jalan yang sempurna, tetapi memilih satu jalan, lalu bertanggung jawab atas pilihan itu. Sekolah mengajarkan matematika, sekolah mengajarkan sejarah, tetapi hampir tidak ada yang mengajarkan cara menghadapi penolakan, cara kehilangan pekerjaan, cara menghadapi kesepian, dan cara menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu adil. Padahal, kemampuan itulah yang paling sering kita gunakan setelah dewasa. Mungkin menjadi dewasa bukan tentang selalu kuat, melainkan tetap melangkah, walaupun tidak pernah benar-benar yakin. Kalau hari ini kamu merasa tertinggal, tidak apa-apa. Kalau hari ini kamu belum punya tujuan hidupmu, itu juga tidak apa-apa. Karena hidup bukan perlombaan yang selesai di usia 25, bukan juga di usia 30. Yang terpenting, jangan berhenti berjalan hanya karena orang lain terlihat lebih cepat. Kadang, langkah kecil yang kita lakukan setiap hari akan membawamu lebih jauh daripada lari kencang selama seminggu.